13. Bacaannya sampai dari atas, dari bawah. Paling atas di mana wajahnya? Wa haditsu Thawbana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum bid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haditsu Thawbana qad wajabal amalu bihi. Hadis daripada akhir sanad Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu wajib diamalkan dengannya. Kemarin ya Nabi bilang afdalul hajimu wal mahjumu, batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam ya, yang kemarin itu ya. Kemudian wa haditsu Ibnu Abbasin yahtamilu an yakuna nasikhan wa yahtamilu an yakuna mansukhan. Hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu kemungkinan penjelasannya dia bisa hadis yang nasikh, hadis yang menghapus satu hukum, dan kemungkinan dia adalah hadis yang dimansukh, yang dihapus satu hukumnya. Yang kemarin ya, hadis yang kedua bahwasanya Rasulullah SAW berbekam sedangkan beliau dalam kondisi berpuasa. Jadi hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu keterangannya bisa memungkinkan di hadis nasikh, hadis yang menghapus satu hukum, atau bisa kemungkinan dia hadis yang mansukh, yang dihapus satu hukumnya. Wa dzalika syakkun, ini menjadi syak, keraguan. Wa syakku la yujibu amalan, dan keraguan tidak mewajibkan pengamalan. Yang diamalin malah hadis daripada Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu yang Rasulullah mengatakan afdalul hajimu wal mahjumu, batal puasa orang yang berbekam dan orang yang membekam dan orang yang dibekam. Wala yurfa'ul ilmul mujibul amali, dan tidak diangkat pengetahuan yang mewajibkan pengamalan, tidak diangkat. Yang diangkat malah yang syak, yang ada keraguan. Kalau yang nggak ada keraguan malah yang diapakan tuh, yang diamalin, yaitu hadis daripada Sayyidina Thawban radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadha ala tariqati man la yashakka mu'athran bil ilmi. Ini adalah jalan ulama yang berpendapat, yang tidak berpendapat keraguan yang memberikan pengaruh pada pengetahuan. Ini jalannya begini. Jadi yang diamalin, yang diambil adalah hadis daripada Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu. Wa man ramal jam'a bainahuma, ulama yang menginginkan digabung antara keduanya, digabung antara hadis daripada Sayyidina Thawban dengan hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka hamalah haditsan nahi alal karahiyati. Ini menjadi hadisnya menjelaskan hadis pelarangan tapi makruh. Tuh, bukannya haram. Berbekam bagi orang yang berpuasa, maka hukumnya adalah makruh, bukannya haram, dan tidak membatalkan puasa. Yang kemarin ya, itu pendapat daripada Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Kalau yang batal pendapat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Dawud Al-Zahiri, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Ishaq bin Rahawayh radhiyallahu ta'ala anhu. Ada tiga itu ya. Yang pertama bilang berbekam itu membatalkan puasa. Itu pendapat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Dawud Al-Zahiri, Al-Imam Al-Auza'i dengan Al-Imam Ishaq bin Rahawayh. Yang kedua mengatakan makruh bagi orang yang berpuasa tapi berbekam tidak membatalkan puasa. Itu pendapat daripada Imam Malik. Yang kedua Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu ajma'in. Yang ketiga tidak makruh, tidak apa? Tidak batal. Ini pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah dengan ulama-ulama dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu ajma'in. Kemarin ya,
Jadi kalau seandainya ada ulama yang mengatakan hadis Sayyidina Sauban yang diamalin, iya, karena tidak ada keraguan, berarti hukumnya adalah orang yang berbekam maka puasanya dihukumkan batal tuh. Kalau mengambil dari hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, bisa menjelaskan hadisnya hadis yang nasih menghapus satu hukum, atau hadisnya hadis yang mansuh yang dihapus hukumnya. Nah ini berarti ada keraguan. Hal ini nggak diamalkan menurut ulama yang memang dia tidak berpendapat keraguan harus diamalkan. Yang ketiga, ulama yang memang menggabung antara hadis daripada Sayyidina Sauban dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, digabung itu hadis, digabung, maka pendapatnya bagaimana? Ini larangan hanya sebatas makruh saja. Berarti pendapat daripada Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu ajma'in. Wa man asqatahuma wa hadithul ihtijami al-raqil hadari, dan hadis masalah berbekam bagi orang yang berpuasa ala raf'il hadari, untuk mengangkat al-hadar, satu keberbahaya, satu bahaya, jangan sampai orang nanti meremehkan tuh masalah ini. Wa man asqatahuma litta'arudi, dan ulama yang memang menggugurkan kedua hadis ini karena adanya perbedaan pemahaman itu antara hadis, qala, maka ulama ini mengatakan biibahati ihtijami bis-saimi, boleh berbekam bagi orang yang berpuasa. Makanya ada hukum tidak makruh, tidak apa, tidak membatalkan puasa. Ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah dengan ashabu Abi Hanifah. Jelas ya? Jadi pada masalah berbekam ada 3 pendapat ulama. Yang pertama mengatakan hukumnya batal, yang kedua mengatakan hukumnya makruh tidak batal, yang ketiga mengatakan tidak makruh juga tidak batal. Kalau kita pakai madhab kita ya, madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang mengatakan hukumnya adalah makruh dan tidak membuat batal puasa. Wa ammal qai'u, adapun muntah. Nah sekarang gimana hukum muntah ini bagi orang yang berpuasa? Fa inna jumhurul fuqaha'i, jumhur mayoritas ulama berpendapat ala man dhara'ahul qai'u, orang yang udah gak kuat dia muntah akhirnya, gak kuat masuk angin dia muntah, ini bagaimana hukumnya? Falaisa bimuftirin, maka tidak membatalkan puasanya. Jadi orang yang dhara'ahul qai', dia udah gak bisa nahan lagi muntah, dia udah enak, udah masuk angin, enak, puyeng, muntah terus, kondisi puasa, maka hal itu muntahnya tidak membatalkan puasanya. Illa Rabi'atah, kecuali pendapat daripada Al-Imam Rabi'ah radhiyallahu anhu, kata beliau fa innahu qala, sesungguhnya beliau mengatakan innahu muftirun, sesungguhnya muntah dapat membatalkan puasa. Jadi jumhur berpendapat muntah yang udah gak ketahanan, bukan sengaja, bukan dicolok, bukan. Kalau dicolok sengaja ngajak biar muntah batal. Tapi kalau memang dia udah gak ketahanan, udah pusing, masuk angin, udah puyeng, udah enak, muntah terus, maka dihukumkan jumhur ulama berpendapat tidak membatalkan puasa. Wa jumhuruhum, dan jumhur ulama alba berpendapat ala anna man istaqa'a, orang yang sengaja ingin muntah, sengaja istaqa'a, sengaja bikin muntah, faqa'a, kemudian dia muntah, fa innahu muftirun, maka sungguhnya hal itu dapat membatalkan puasa. Jadi kalau sengaja bukan enak, bukan pusing, bukan masuk angin, tapi sengaja dicolok-colok gitu sampai dia muntah, maka dihukumkan membatalkan puasanya. Illa Tawus, kecuali Imam Tawus, di ulama tabi'in ya, Imam Tawus. Jadi Imam Tawus mengatakan tidak batal. Jadi kalau ada orang yang pakai ini pendapat silahkan, cuma kita nggak boleh nih, kita pakainya hanya madhab daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi jumhur berpendapat kalau seandainya ada orang istaqa'a, sengaja bikin muntah dirinya,
sehingga dia muntah, maka muntahnya itu muftirun, membatalkan puasa dia, kecuali pendapat daripada Imam Tawus radhiyallahu ta'ala anhu. Sebabnya mana? Adanya ikhtilaf para ulama tersebut. Wasababu ikhtilafihim ma yatawahhamu min at-ta'arudi bainal ahaditsil waridati fi hadhil mas'alati. Sesuatu yang membuat waham, adanya keraguan dari perbedaan memahami hadis antara hadis-hadis yang datang pada masalah ini. Itu pertama. Jadi pemahaman perbedaannya. Yang kedua, waqtilafihim ay waqtilafuhum aydan fi tashihiha, dan ikhtilaf juga para ulama mengenai hadisnya sahih atau tidak. Ini kerjaan ulama itu, kita bukan. Jadi yang bilang hadisnya sahih atau bukan hadis sahih lah al-muhaddis, ulama-ulama ahli hadis itu. Jadi dua hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat para ulama tadi. Jadi tadi ada ulama yang berpendapat kalau muntahnya sengaja-ngaja jumhur batal, sementara Imam Tawus mengatakan tidak batal. Yang pertama tadi, kalau ada orang yang muntah ketahanan dihukumkan tidak batal puasanya, sementara pendapat dari Imam Rabi'ah mengatakan hukumnya batal. Nah sebabnya tadi pertama satu, yang pertama adalah bahwasanya adanya perbedaan mengenai pemahaman hadis-hadis yang datang. Yang kedua adalah pada masalah kesahihan dari hadis yang ada. Mana hadisnya? Wadalika, yaitu hadis yang pertama ini, annahu warada fi hadzal babi haditsani. Datang pada bab ini dua hadis. Jadi pada masalah muntah ini ada dua hadis. Yang tadi ya, muntah yang nggak sengaja dengan muntah yang sengaja. Ahaduhuma, hadis yang pertama, haditsu Abi Darda'i, hadis daripada Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a, bahwasanya Rasulullah SAW beliau muntah, fa'aftara, maka beliau langsung membatalkan puasanya. Itu demikian ya. Jadi hadis yang pertama, hadis daripada Sayyidina Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW beliau pernah muntah, kemudian langsung beliau membatalkan puasanya. Faqala, ini sampai Mi'dan ya, mim ain dal alif nun ya. Qala Mi'danun, berkata Imam Mi'dan radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, falaqitu Thawbana fi masjid Damasqus, aku bertemu dengan Sayyidina Thawban di mana? Di Masjid Damaskus. Faqultu lahu, maka aku langsung tanya kepada Sayyidina Imam Thawban radhiyallahu anhu mengenai apa itu? Faqultu lahu inna Abu Darda haddatsani, kata beliau, sesungguhnya Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu anhu menyampaikan hadis kepada aku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau muntah, beliau pernah muntah, kemudian beliau langsung membatalkan puasanya. Nah kata Imam Thawban, qala sadaq ana sababtu lahu wudu'ahu, benar, saya yang menyiramin untuk Nabi air wudhu Nabi. Itu demikian ya. Jadi kata Imam Thawban mengatakan sadaq, benar, hadis tersebut benar, memang demikian. Nabi pernah muntah, kemudian Nabi langsung membatalkan puasanya. Kata beliau Imam Thawban radhiyallahu anhu, akulah yang menyirami air wudhu untuk Rasulullah. Wa hadisu Thawbana hada, hadis daripada Sayyidina Thawban ini sahhahu Tirmidzi, boleh baca Turmudi, boleh baca Tirmidzi, boleh baca Tirmidzi. Jadi ente boleh baca Turmudi, boleh baca Tirmidzi, boleh baca Tirmidzi. Ini hadis dihukumkan sahih oleh Al-Imam At-Turmudi, At-Tirmidzi, At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bissawab.